Voice of Indonesia. Selamat bergabung di Siniar Voice of Indonesia. Pendengar, darurat sampah menjadi perhatian Presiden Prabowo dan ditargetkan tuntas pada 2029. Kita telah melihat berbagai keseriusan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah, mulai dari keliling ke TPA-TPA, ke desa-desa, kemudian juga penutupan TPA-TPA yang mencemarkan lingkungan, dan juga pemberian sanksi yang tegas. Namun seperti apa industrialisasi sampah di Indonesia? Kita telah bersama Bapak Hani Faisal Nurrofik, Menteri Lingkungan Hidup merangkap Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Indonesia. Pak Hanif, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, makasih Mbak. Sehat-sehat ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk RRI Voice of Indonesia. Kita yang terima kasih bisa diskusi dengan teman-teman RRI. Oke, kita mau membicarakan hal-hal baik terlebih dahulu ya Pak ya, mengenai pengelolaan sampah. Kita mau tahu nih capaian-capaian apa atau kabar-kabar baik apa yang bisa pendengar kami, terutama yang di luar negeri, bisa tahu juga terkait tuntasnya permasalahan sampah di Indonesia. Oke, makasih Mbak Sekar, bahwa meskipun tidak terlalu bagus, tetapi sebenarnya selama beberapa tahun ke belakang, mungkin tepatnya satu dekade gitu, sejak diundangkannya Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, sebenarnya masyarakat dan pemerintah juga sudah mencoba berusaha berbagai macam pendekatan di dalam rangka penanganan sampah. Mulai dari kegiatan pemilihan di bagian hulu untuk kemudian dilakukan pemanfaatan ulang maupun pendauran ulang, kemudian juga tetap masih di bagian hulu juga pemerintah daerah di beberapa lokasi juga menginisiasi semacam perkumpulan masyarakat untuk mengelola sampah. Kami kadang-kadang menyebutnya dengan bank sampah unit. Kemudian di bagian tengah itu teman-teman dari Kementerian PUPR dan beberapa pemerintah kabupaten kota se-Indonesia juga telah membangun material recovery facility, jadi suatu fasilitas untuk kemudian merecovery material-material sampah yang berhasil dikolek atau disampaikan ke tempat situ untuk kemudian kembali dipilah lagi untuk dibedakan mana yang bisa dimanfaatkan. Seterusnya setelah itu akhirnya kemudian ditimbun di landfill. Di landfill sebagian sudah menggunakan sanitary landfill, artinya telah melakukan penimbunan dengan kaidah lingkungan. Bawahnya ada kedap air, kemudian ada tempat penangkapan metan capture, kemudian pengurukan. Sebagian masih open dumping. Kemudian beberapa pemerintah daerah juga sudah sangat maju dengan membangun waste to energy. Jadi ada Surabaya dan Surakarta yang telah membangun waste to energy. Secara total di sisi produsen juga teman-teman produsen juga mencoba menggerakkan apa yang disebut dengan extended producer responsibility. Jadi upaya para produsen untuk mengambil kembali kemasan-kemasannya untuk kemudian dilakukan pengolahan maupun daur ulang dan penggunaan lebih lanjut. Ini upaya yang sebenarnya sudah terjadi, namun memang sifatnya masih spot-spot, tidak merata di seluruh lini kita. Sehingga secara sistem informasi pengelolaan sampah nasional, maka sampah kita ini baru terjadi pengelolaan yang baik di angka 39%. Jadi 39% yang telah dikelola baik, sisanya 61% itu masih diangkut dari rumah, naik truk, kemudian ditaruh di TPA. Itu yang kita sebut dengan open dumping. Ada lagi yang lebih berbahaya lagi, diambil dari rumah, ditimbun sementara, diangkut, tidak tahu kemana buangnya. Nah ini yang kejadian saat ini, sehingga hampir di beberapa lokasi kemudian mencerminkan kedaruratan masalah sampah ini. Nah kemudian sesuai dengan amanat Bapak Presiden pada saat awal menjabat, beliau ingin segera dilakukan akselerasi penanganan sampah dengan sangat serius.
Sehingga pada saat beliau menjabat, maka selang 1-2 minggu kami atas seizin Bapak Presiden Prabowo menghentikan importasi sampah plastik. Karena demikian krusialnya sampah plastik yang ada di Indonesia masih harus kita tambahkan lagi. Kemudian berjalan waktu melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2025, peraturan Presiden tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional, maka sampah diminta selesai ditangani secara konkret di tahun 2029 dengan target di 2025 ini harus mencapai 50%. Jadi dari 39% existing hari ini, Bapak Presiden mentargetkan di angka 50%. 51,sekian%. Lalu upaya apa yang harus kita lakukan bersama? Maka beberapa langkah serius telah kita lakukan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Yang pertama, kita melakukan evaluasi total terkait penanganan sampah di seluruh Indonesia. Dari 514 kabupaten kota, kita memiliki tempat pemrosesan akhir sampah itu sejumlah 550. Jadi 550 itu 343-nya itu masih melakukan penanganan dengan sistem open dumping yang tadi kita sebutkan, yang memang telah mencemarkan lingkungan baik dari sanitasi maupun pencemaran air lindi, mikroplastik dan vektor penyakit. Jadi ini udah banyak sekali problemnya. Atas seizin Bapak Presiden, kami juga menyampaikan kepada beliau bahwa sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, maka pengelolaan sampah wajib dilakukan dengan sanitary landfill. Itu mandat undang-undang yang sejak berarti 2008, sekarang 2025 mungkin hampir 17 tahun ya, sejak berlalu belum kita lakukan. Maka atas seizin beliau kami lakukan penghentian operasional kegiatan praktek open dumping di seluruh tanah air. Ini yang kemudian menimbulkan dampak yang cukup serius bagi pemerintah kabupaten kota, karena di Undang-Undang 18 2008 mandatnya itu pengelolaan sampah dilakukan kabupaten kota. Begitu dia enak-enak melakukan open dumping, tiba-tiba pemerintah menghentikan, tidak boleh lagi. Nah ini sedang mereka pada mencari bentuk bagaimana menyelesaikan sampah di daerahnya masing-masing. Jadi lagi nyaman-nyamannya terus dihentikan gitu ya Pak ya. Tapi Pak, kalau untuk bisa ekosistemnya sudah terbentuk sebetulnya ya, tapi memang belum secara menyeluruh seperti itu ya Pak ya. Iya, sebenarnya tadi udah sampaikan part by part, lokasi by lokasi, secara kecil, secara tidak merata memang ekosistem penanganan sampah ini sebenarnya mozaiknya sudah ada. Jadi boleh dikatakan kita tidak mulai dari nol. Jadi strategi-strategi sedang kita susun untuk mencapai apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa sampah ini di tahun 2025 itu harus mencapai 51,sekian%. Bisa kita bayangkan bersama Mbak Sekar, selama 10 tahun berlalu kita baru mencapai 39,sekian%. Jadi itu 10 tahun. Tiba-tiba Bapak Presiden dalam 1 tahun minta naik di 10%, hampir 20% ya. Hampir 11%. Ini angka yang ambisius ya, dan membuat kami harus bekerja keras, harus kami keliling di seluruh tanah air, kami membagi diri di lokasi-lokasi seluruh tanah air untuk memberikan arahan-arahan dan masukan-masukan serta beberapa langkah-langkah kuratif dan represif bila mana diperlukan. Ya. Padahal untuk industrialisasi ini sesuatu yang menimbulkan keuntungan secara ekonomi, biasanya apakah swasta ini juga kenapa belum terlihat terlalu tertarik Pak? Ya, ini sekali lagi sistem itu belum terbangun secara paripurna. Jadi ini masih ada sistem subsidi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan, kemudian Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, SDM, dan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi. Ada semacam tipping fee atau semacam subsidi yang kita berikan secara terus-menerus, yang menurut saya sudah waktunya kita evaluasi. Di banyak negara maju tidak ada subsidi untuk penanganan sampah. Jadi Undang-Undang 32 2009 mengamankan bahwa polluter pays principle. Jadi prinsip para pencemar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri itu sudah menjadi landasan Undang-Undang Lingkungan Hidup kita. Artinya sampah ini adalah bagian dari timbulan dari kegiatan yang kita usahakan. Jadi ada timbulan pencemaran yang kita lakukan, maka kita wajib
menyelesaikannya. Semakin banyak timbulannya, makin banyak yang harus kita keluarin untuk menyelesaikannya. Sehingga itu yang belum tertanam di budaya kita. Di negara maju, maka tidak ada negara kemudian mengintervensi banyak anggaran untuk menyelesaikan sampah. Tetapi sampahnya menjadi beban semua komponen yang kemudian menyebabkan sampah. Sampah dikelola kemudian ada nilai positif, iya. Tetapi secara totali, maka antara biaya pengelolaan sampah dengan revenue yang didapatkan itu jomplang jauh. Selalu ada tipping fee yang harus diberikan. Tipping fee inilah yang kemudian di negara maju dibebankan kepada semua lini. Mulai dari masyarakatnya, kemudian produsernya, kemudian pengelola sampahnya, sampai di akhir. Sehingga dengan demikian, karena ini semuanya sudah menyadari bahwa itu harus ada nilai ekonomi yang harus dibayarkan untuk menyelesaikan sampah, yang terjadi industrialisasi pengelolaan sampah di luar negeri berkembang dengan cukup mapan. Jadi mulai dari bagian hulu mereka sudah membangun tadi material recovery facility. Kalau kita nyebutnya TPS 3R, TPST, itu sudah swasta semua yang nangani, tidak lagi pemerintah. Di kita masih pemerintah, sehingga Senin Kemis ya, kadang-kadang jalan, banyak enggaknya gitu. Karena memang ditangani tidak profesional, selalu mengharapkan gaji yang dengan gaji itu dia kerja nggak kerja ada upahnya. Nah di negara maju nggak lagi. Jadi masyarakat kalau mau mengurangi budget untuk mengelola sampah, dia semaksimal mungkin mengurangi sampahnya, hanya membelanjakan yang sampahnya sedikit, kemudian setelah sampahnya jadi dipilah. Mereka sangat strict, sangat taat memilah sampah. Jadi kalau dikatakan di Denmark itu pilah sampahnya sampai 10 jenis. Nah, di kita baru 2 jenis nih, antara organik dan non organik. Itu juga masih balilo. Tapi di negara maju itu, sehingga mereka tahu persis. Begitu mereka membuang ini plastik, membuang kertas, dia udah tahu nih nilai plastiknya berapa yang akan dikomparasi di dalam bentuk debit yang akan terima. Kemudian botol-botol juga tersendiri. Jadi para produsen juga membuat namanya return system. Jadi return system itu kalau kita mengembalikan botol, kita mendapat deposit yang kita bisa gunakan untuk beli. Nah ini di sisi hulu. Kemudian di sisi tengah tadi ada recovery facility yang sifatnya semuanya by fee, harus bayar gitu. Jadi kalau kita tidak bayar tidak bisa masuk situ. Nah meskipun bayarnya diatur dengan rupa dalam suatu sistem sehingga tidak ada keuntungan lebihan, keuntungan yang berlebih karena ini mengatur pelayanan lingkungan. Kemudian setelah masuk itu maka sisanya akan dimasukkan di waste to ini, akan dibakar untuk insenerator secara sangat ketat yang menjaga polusi udaranya sangat rendah, bahkan hampir nggak ada polusi udaranya. Itu yang organik, yang tidak bisa lagi dipilih, dimanfaat kembali, diolah kembali, digunakan kembali, nggak bisa. Itu masuk ke insenerator. Kalau masih ada yang masih bisa, itu ditolak, tidak boleh masuk ke industri itu, harus dikembalikan karena nilai ekonominya akan semakin besar. Kemudian yang organik akan masuk ke biodigester, diambil metannya, dijual metannya, kemudian komposnya dikembalikan, disalurkan ke petani. Demikian sudah terstrukturnya penanganan sampah di internasional, ya di luar negara-negara maju, yaitu dengan tadi polluter pays principle, itu yang kemudian memberikan tanggung jawab kepada kita semua bahwa kita nyampah, kita harus menyelesaikan sampahnya. Kalau tadi sampah itu rezeki, artinya kita banyak-banyak buang sampah. Ini salah, yang harus kemudian paradigma ini harus kita rubah, bahwa sampah harus diselesaikan dengan tanggung jawab secara bersama-sama, secara terkoordinasi, secara holistik. Jadi ini yang kemudian membuat negara maju budayanya sudah sangat bersih sampah karena dipaksa oleh keadaan melalui regulasi, melalui edukasi pendidikan, kemudian juga memang tidak sederhana. Denmark memulai itu waktu 1971 dia sudah punya insenerator. Jadi hampir 40 tahun dia mulai gitu, tapi membangun budayanya sendiri hampir 100 tahun. Nah, kita kan sudah mulai 39%. Jadi artinya kita tidak mulai dari nol. Ini untuk menyemangati kita semua. Ada beberapa kabupaten kota yang sudah selesai nangani sampah, hampir selesai. Seperti Banyumas. Banyumas ini sudah industrialisasi atau privatisasi atau komersialisasi sampah sudah terbangun. Jadi sampah itu di Banyumas dikelola oleh masyarakat secara mandiri. Jadi masyarakat memungut dari rumah tangga, kemudian dia kelola, kemudian dimanfaatkan. Iklimnya juga sudah terjadi, mana-mana yang high value dijual, yang low value diupayakan lagi, yang apa yang bisa, sisanya baru ke landfill. Kemudian
mereka pakai dana sendiri, masyarakat pemerintah hanya mensubsidi. Kemudian Balikpapan juga infrastrukturnya sudah cukup, tapi Balikpapan duitnya APBD-nya cukup longgar sehingga banyak dikeluarkan melalui tipping fee atau fee dari APBD. Bali juga demikian. Jadi sebenarnya juga banyak beberapa daerah udah relatif agak selesai di dalam penanganan sampahnya. Oke, jadi memang yang paling penting itu mengubah paradigma masyarakat selain juga penggunaan teknologi itu sendiri. Harus ada sistem yang kuat, regulasi yang kuat, kemudian rasa tanggung jawab yang kuat, edukasi yang kuat, kemudian didukung baru dengan teknologi. Teknologi ini sebenarnya jalan akhir saja. Sebenarnya kalau kita mulai dengan serius mengurangi ini, kemudian semua produsen itu semua orang yang menjual sesuatu yang menggunakan packaging, baik itu produsen makanan, baik itu retail kayak yang menjual kembali, kemudian importir. Jadi 3 orang ini wajib kemudian kalau di sana kan mereka masuk di dalam konsep polluter. Jadi mereka yang menyebabkan polusi. Mereka harus harus membayar dengan konsep tadi, prinsip tadi. Sehingga mereka dibebani biaya untuk mengkolek kembali. Jadi kalau Mbak beli saset gitu, maka di dalam sasetnya itu ada juga muatan nilai untuk mengkolek kembali saset itu oleh produsennya. Jadi itu yang terjadi. Kita itu belum, masih bersifat voluntary. Jadi produser masih sebisanya menangkap, tetapi mengolek kembali, belum melakukan mandat. Nanti kita tentu perlu melakukan revisi terkait dengan kebijakan penanganan sampah kita. Karena memang rencana kebijakan strategisnya sudah berakhir dan harus kita perbarui. Nah, hari ini kita sedang menyusun itu. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan apa yang diamanahkan oleh Bapak Presiden, kita bisa ikuti sehingga kita bisa menyelesaikan sampah menuju Indonesia bersih di 2029. Oke, berbicara mengenai produsen sebagai poluter ya Pak ya, apakah ekonomi sirkular ini bisa menjadi titik balik Pak untuk reformasi sistem pengelolaan sampah nasional ini Pak? Saya kira itu kunci paling utama. Kunci paling utama bagaimana dengan tanggung jawab yang terbangun akan membangunkan circular economy. Circular economy artinya tidak ada waste tidak ada limbah. Jadi dengan demikian kalau kita hitung sebenarnya rasa tanggung jawab itu kemudian diwujudkan di dalam pengelolaan secara keekonomisan, itu akan terbentuk nilai ekonomi yang kita bisa hitung. Jadi kan katakan timbulan sampah 100.000 ton per hari. Maka mungkin dari 1.000 itu kalau dari desain yang kita coba cermati di banyak negara maju itu hampir 80% bisa dimanfaatkan kembali. Nah, 80% ini akan mempunyai rantai kerjaan yang cukup panjang, mulai dari ngumpul, proses dan lain-lain. Nilai ekonominya sebenarnya kita bisa hitung gitu. Sehingga untuk menangani sampah sebenarnya juga ada sirkular ekonomi yang mampu kemudian digunakan untuk menjawab masalah itu. Nah, ini yang tadi saya ceritakan sehingga karena ada tanggung jawab polluter pays principle ini yang harus kita gaung-gaungkan. Pokoknya semua yang menyebabkan polusi wajib membayar. Nah, kalau itu terjadi maka pasti akan timbul usaha-usaha untuk menyelesaikan karena sudah ada duitnya gitu. Ya, jadi itu sehingga nilai ekonominya tadi akan berkembang lagi. Jadi si material ini tidak habis di situ, tidak retreatment di situ, tapi dia kemudian berkembang menjadi usaha lain untuk menyelesaikan itu sendiri, Jadi bisa beberapa kali putaran dari sirkuler yang mungkin terjadi dengan sistem yang tadi kita bahas di depan ya. Dan kita juga sebagai pembeli nggak mau harganya yang mahal karena kemasannya yang harus membayar nanti sampahnya menjadi mahal gitu ya. Ya, sehingga akhirnya mau nggak mau akhirnya produsen juga ngakali. Pertama, dia harus mencari cara supaya packagingnya ini bisa terurai, atau kalau enggak dia mencari cara supaya packagingnya ini bisa digunakan kembali, atau dia mencari cara sehingga packagingnya itu bisa didaur ulang. Jadi akhirnya tanpa mereka ini ya secara alamiah mereka harus menyesuaikan dengan regulasi-regulasi itu. Semakin banyak sampah yang ditimbulin, maka semakin banyak dia bayar. Akhirnya dia mencoba ini menggunakan kayak isi ulang, saset, tidak lagi pakai saset tetapi sampo isi ulang, minyak isi ulang. Macam itu yang sudah berkembang. Maka kalau kita mau menghemat penganggaran, ya dikurangi sampah, dilakukan penanganan packaging dengan baik sesuai dengan norma yang tadi. Oke, tadi Bapak juga sudah sebut mengenai larangan impor sampah yang sudah diterapkan dan ini harapannya justru akan membuka pintu yang lebih lebar nggak sih Pak untuk industri daur ulang dan juga lingkungan, apa yang harus kita lakukan nih Pak?
Sebenarnya lebih kepada memberikan nafas kepada bumi kita ini. Tidak menerima plastik. Coba bayangkan, plastik itu kan sejak 10 mungkin 20 tahun yang lalu tidak pernah kita koleks. Sementara plastik itu kan terurainya ribuan tahun. Artinya kalau komposisi sampah itu 50% waste food waste. Kalau food waste itu nggak usah khawatir lah, pasti hilang, mungkin bau tanahnya aja yang kita inginkan. Tetapi bagaimana dengan plastik yang rata-rata komposisinya 13%. Mbak aja hitung, mulai 20 tahun yang lalu hitunglah yang 13% tadi sampai hari ini. Sehingga ini yang kemudian menjadi pertimbangan kami untuk mengakhiri importasi plastik. Sehingga dengan demikian akan memberi waktu kita untuk bernafas, tidak menjadi tekanan. Di sisi lain memang kita masih banyak arus yang kita bangun, diantaranya insentif yang harus kita berikan kepada packaging yang bisa didaur ulang, ini belum. Kemudian disinsentif bila mana mereka menggunakan packaging yang sekali pakai, tidak ramah lingkungan, itu harus ada disinsentif. Nah ini juga belum mampu kita rumuskan menjadi kebijakan yang bisa diimplementasikan. Oke. Ini dari pengalaman saya sendiri ya Pak ya, kan memang sampah itu paling banyak sampah rumah tangga ya. Ini saya tahu persis nih, karena kalau kita buang sampah, bekas makanan atau apa, itu tuh bisa setumpuk gitu ya. Dan ini memang pelibatan masyarakat, tadi seperti Bapak bilang itu menjadi yang utama. Dan mungkin apa yang harus, atau pesan-pesan yang bisa disampaikan nih Pak, terutama juga kepada generasi muda terkait peran mereka dalam mendukung pengelolaan sampah yang lebih bijak dan juga berkelanjutan. Ya, berdasarkan sumbernya memang sampah seperti kota besar ini Jakarta 50% dari rumah tangga, kemudian 30% dari kawasan, sisanya lagi dan seterusnya. Jadi memang berbeda-beda. Kalau di Jogja hampir 65% dari rumah tangga, sisanya dari kawasan dan seterusnya. Sehingga boleh dikatakan kuncinya utama adalah kesadaran masyarakat. Membangun kesadaran masyarakat ini tentu perlu komunikasi, edukasi, informasi sejak dini, sejak kecil itu harus dibangun. Makanya saya cerita tadi, negara-negara maju rata-rata menyelesaikan sampahnya 30 tahun, tidak langsung gitu. Jadi yang anak-anak kita didik sekarang, nanti berikutnya dia akan mematri di dalam dirinya. Jadi yang pertama, saran saya tentu pembangunan pendidikan terkait dengan penanganan sampah wajib dari dini, itu wajib. Kemudian penguatan regulasi instrumen ini menjadi wajib untuk kita susun. Kemudian penaatan instrumen itu sendiri, kemudian integritas dari pelayanan sampah ini memang harus kita jaga. Kita masih banyak mendengar, Mbak, dengan sangat prihatin penanganan sampah ini justru ada fraud. Ada beberapa yang diselewengkan, sehingga sampah yang sudah dibayar masyarakat tidak ditangani dengan serius, dananya ngalir kemana-mana. Beberapa tempat kami terima kasih dari teman-teman kepolisian sudah melakukan penindakan. Kami juga terima kasih teman-teman dari kejaksaan juga sudah melakukan penindakan penanganan sampah. Kalau kita semua kemudian mengawasi penanganan sampah dengan serius, insya Allah sampah ini bisa kita selesaikan. Sampah ini bukan tugasnya Menteri Lingkungan Hidup saja, tetapi tugas setiap manusia yang hidup di Indonesia. Setiap badan usaha, setiap organisasi, setiap kementerian itu mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan sampah di nasional kita. Oke, baik Pak Hanif, terima kasih banyak atas informasinya. Ya. Dan tetap semangat ya Pak untuk 11% di tahun 2020 Bismillahirrahmanirrahim. ini. Bismillahirrahmanirrahim bisa kita tercapai. Tetap semangat dengan segala hal yang kita bisa lakukan. Baik, seperti disampaikan oleh Pak Hanif pendengar bahwa pengelolaan sampah bukan hanya urusan pemerintah, tapi soal paradigma baru, inovasi dan juga kolaborasi lintas sektor. Dan jika hari ini kita mulai dari hal-hal kecil seperti memilah sampah dan juga mengurangi plastik, maka kita sedang ikut membangun masa depan yang lebih bersih, lebih sehat dan lebih berkelanjutan. Saya Skarsari, sampai jumpa. Voice of Indonesia.